Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 telah mensurvei sumber mata air Talaja yang beranggotakan Syarif Hidayatullah Al-Hasani, Dodi Effendi, dan Jamila Nasiro. Saya akan menjelaskan pengertian hidrologi. Hidrologi yaitu suatu cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi. Ilmu hidrologi dikenal sejak zaman 1608 Masehi. Hidrologi adalah ilmu yang mengkaji suatu kehadiran dan pergerakan air di bumi. Dalam kajian hidrologi ini meliputi potamalog atau aliran permukaan, geohidrologi atau air tanah, hidrometeorologi atau air yang ada di udara dan berwujud gas, limnologi atau air permukaan yang relatif tenang seperti danau dan waduk, kriologi atau air yang berwujud padat seperti es dan salju. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan konsep penggambaran pergerakan air antara lautan, benda air permukaan atau danau, sungai atau rawa, air tanah, atmosfer, dan biosfer yang dapat berwujud sebagai benda cair, gas, ataupun padat. Air yang berpindah antara reservoir atau tempat penyimpanan air memiliki massa total yang tetap sama. Adapun jumlah volume air berdasarkan reservoir atau tempat penyimpanan air adalah sebagai berikut. Jenis-jenis siklus hidrologi. Inilah gambar siklus hidrologi secara umum. Siklus hidrologi pendek atau wilayah lautan. Evaporasi di lautan. Kondensasi. Penurunan suhu karena perbedaan ketinggian. Setiap naik 100 meter, suhu udara turun 0,5 derajat Celcius. Tidak ada pergerakan awan atau adveksi. Presipitas. Turunnya hujan yang jatuh di permukaan lautan. Siklus hidrologi sedang atau wilayah daratan dekat dengan lautan. Evaporasi, hasil uap air bergabung dengan uap air dari reservoir lain dan makhluk hidup. Kondensasi, adveksi, terbawa angin hingga ke daratan. Presipitas, turunnya hujan yang jatuh di permukaan daratan. Air hujan mengalami runoff dan infiltrasi. Siklus hidrologi panjang atau wilayah pegunungan. Evaporasi di lautan, uap air mengalami sublimasi. Kondensasi, awan yang terbentuk mengandung kristal es. Adveksi, awan bergerak menuju daratan. Presipitasi, hujan yang terbentuk adalah salju yang kemudian terakumulasi menjadi gletser. Gletser di daratan mencair. Hasilnya, air tersebut mengalir dan membentuk aliran air sungai, bergerak menuju lautan kembali. Sumber mata air. Mata air merupakan salah satu sumber air yang ada di bumi. Mata air merupakan suatu tempat di daratan bumi yang dapat mengeluarkan pancaran air yang berasal dari dalam bumi atau dari tanah maupun dari pegunungan. Air yang keluar atau memancar ini tentunya mengarah permukaan bumi, dan keluarnya air tersebut dari akuifer. Akuifer sendiri merupakan lapisan yang ada di bawah tanah yang mengandung air dan mempunyai kemampuan untuk mengalirkan air sehingga air yang berada di dalam tanah dapat dimunculkan ke permukaan untuk kemudian dipakai oleh makhluk hidup yang tinggal di permukaan bumi. Proses pembentukan mata air. Inilah gambar proses pembentukan mata air secara umum. A. Air. Permukaan merupakan air yang berada di permukaan bumi. Air permukaan ini bisa berasal dari beberapa sumber air yang mengalir maupun tidak mengalir seperti sungai, danau, rawa, laut, dan lain sebagainya, namun bisa juga berasal dari hujan yang turun. Hujan yang turun ini juga akan sampai ke permukaan bumi dan terkadang membentuk suatu genangan air tertentu. Jika hujan yang turun lebat, air yang ada di permukaan bumi inilah yang nantinya akan membentuk suatu mata air.
B. Meresap ke dalam tanah. Proses yang selanjutnya yakni air permukaan tersebut akan meresap ke dalam tanah melalui celah-celah yang ada. Air permukaan yang masuk ke dalam tanah ini dinamakan air tanah. Air tanah inilah yang merupakan sumber air yang ada di bawah tanah yang sifatnya sangat penting. Air tanah ini juga masih bisa mengalir, yakni melalui retakan dan celah di dalam tanah yang berupa celah kecil hingga gua bawah tanah. Air tanah sebelum memancar ke permukaan pun sudah mempunyai banyak fungsi bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya, seperti bagi bidang pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. C. Memancarkan ke permukaan. Proses selanjutnya yakni memancarkan ke permukaan. Air tanah yang ada mulanya berada di dalam tanah tersebut karena beberapa hal akan muncul ke permukaan melalui aquifer yang ada. Sebab memancarkan air tanah dari dalam menuju ke permukaan bumi karena diakibatkan oleh terbatasnya aquifer dan juga karena permukaan air tanah berada di elevasi yang lebih tinggi dari tempat keluarnya air, sehingga di permukaan bumi akan terlihat air yang memancar dari dalam tanah. Inilah yang disebut dengan mata air. Inilah siklus hidrologi pada sumber mata air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyurvei sumber mata air Talaja yang berada di Kecamatan Mending, Kabupaten Sumeneb. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah Walasani dan di sebelah kiri saya Dan saya Dodi Effendi. kita langsung menuju ke lokasi. Bapaknya berempat. Papa saya